All eyes on the way I vibe when I walk into the room. Wind blows underneath the soles of my brand new pair of shoes. I got the attention, I'm on a mission. No sweat in the way I step, I got a fresh new attitude. Oh my, 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 oh my, my, my. Call me a king, can you buy me a crown? Oh my, 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 oh my, my, my. I'm leveled up, and this is my world now. This is my world now. So anyone who try to write me off, tell them they can go and write this down. This is my world now. Ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, berjumpa kembali di talk show IPWL Bukit Doa bersama saya Agustian dan saya Roiska. Nah, mengapa talk show kita pada hari ini kita laksanakan? Karena di saat pandemi ini banyak hal yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan dengan new normal. Ya, tentunya itu menjadi tantangan untuk menyesuaikan diri untuk lebih baik lagi, apalagi di dalam dunia nabza, ya kan bro? Di dalam rehabilitasi narkoba juga. Dan kami berharap buat teman-teman yang sedang menonton bisa mendapatkan wawasan, gitu ya, mendapatkan pencerahan dalam menghadapi banyak tantangan di new normal, gitu ya. Dan jangan lupa buat teman-teman share talk show kita ini di grup semua lah ya. Di grup semua, yaitu fanpage IPWL Bukit Doa. Jangan lupa diikuti fanpage kita. Ya, karena memang talk show kita sangat bermanfaat, interaktif Iya, juga, betul sekali. edukatif juga. Ya. Oke, apa topik kita pada hari ini, Siska? Jadi topik kita kali ini sangat spesial sekali. Gitu ya, di mana topik kita ini membahas tentang kita memiliki kesempatan kedua, ya, apalagi di dunia nabza, gitu ya. Jadi saudara-saudara yang di luar, yang sedang jatuh di dalam narkoba, gitu ya, berada di dalam lingkungan yang negatif, saudara masih memiliki kesempatan kedua. Wow, keren banget ya. Dan pada hari ini kita sudah hadirkan narasumber kita, gitu ya, di mana mereka bisa kasih pandangan dari mereka tentang bagaimana kita itu adalah memiliki kesempatan kedua. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, yang pertama mungkin teman saya ada Bang Dani panggilannya. Ya, Assalamualaikum. Oke, silakan Bang Dani perkenalkan diri dulu, mungkin kawan-kawan kita biar kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Nasution. Saya konselor adiksi di IPWL Bukit Doa. Status menikah, 1 istri 1 anak. Kalau bisa anak tambah lagi, istri jangan. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua nih, Baik, sangat istimewa nih. Masya Silakan Allah. Bang Dan. Ya, terima kasih moderator dan Adinda Dani. Iya, Ya. Bang. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin SE. Dulu kalau di Nahdlatul Ulama, para kiai sering menyebut saya Ketua NU Milenial. Ketua NU yang jarang sarungan. Iya. NU itu etnis dengan sarung karena dari santri, makanya ketua umum sering nyebut saya Ketua NU Milenial. Alhamdulillah saya hari ini juga seperti judulnya tadi kesempatan kedua. Dan hari ini saya diberi kesempatan kedua juga berbicara di dalam talk show-nya Bukit Doa. Ini luar biasa. Semoga kiranya ini makin mengudara dan makin banyak subscribe-nya, dan insya Allah akan menjadi idola bagi anak-anak muda. Terima kasih.
Wallahu billahi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi menarik sekali ya. Jadi saya juga sebenarnya sangat bangga lah sama Bang Burhan. Selain jadi ketua PCNU juga ketua GIAN, Gerakan Indonesia Anti Narkotika. Jadi pengen tahu juga nih Bang, apa sih yang membuat Abang bisa tertarik sama isu-isu narkoba gitu? Jadi ketua juga. Baik. Terima kasih. Saya panggil bro juga. Ya. Makanya bro Dasis. Alhamdulillah. Sebenarnya sama seperti yang saya pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pecandu narkoba ini adalah orang-orang yang sedang sakit. Ya. Orang-orang yang sedang sakit ini tak eloklah kalau dijauhi, tapi diobati. Saya berkomunikasi dengan pihak-pihak wajib, ya, baik kepolisian dan sebagainya. Kalau orang yang sedang sakit itu tidak layak untuk dihukum, tapi harus diobati. Karena kalau dihukum, pasti dia nanti dari pemakai naik kelas jadi Bandar. pengedar. Dari pengedar jadi bandar besar. Itu yang tidak gini. Nah, namun saya berprinsip bahwa pendekatan secara moralitas dan spiritual itu adalah hal yang paling tepat untuk bagi bro-bro atau teman-teman yang sedang mengalami sakit tersebut. Jadi ketertarikan saya, bangsa ini bisa hancur kalau ini dibiarkan. Sebenarnya ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tugas kita bersama. Tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan anak bangsa dari pecandu atau dari penyakit-penyakit narkoba yang saat ini kita dijajah. Kita sedang dijajah sebenarnya ini. Dijajah oleh pihak lain, anak-anak muda kita, generasi kita dengan narkoba. Jadi kita berharap narkoba tersebut akan hilang, generasi kita akan semakin baik dan bangsa kita semakin baik. Itulah kenapa saya tertarik menjadi salah satu aktivis di dalam dunia narkoba. Mungkin demikian. Oke, jadi memang kekhawatiran gitu. Kekhawatiran, benar. Kekhawatiran terhadap Kekhawatiran. generasi muda. Gitu. Benar, sangat benar sekali. Dan Oke, tidak, saya dan tidak hanya dijauhi, tetapi didekati. Iya. Jangan dijauhi. Iya. Karena dia sedang sakit. Kita dekati. Nah, jadi persepsi masyarakat sekarang bahwa orang-orang yang sedang sakit itu dimusuhi, Ya. dijauhi, dihina dan sebagainya. Itu sebenarnya persepsi yang salah. Kalau bagi saya itu orang yang sedang sakit harus didekati, diobatin. Dan hari ini sudah ada tempat pengobatan luar biasa. Ada Bukit Doa. Ya. Kita doakan bahwa Bukit Doa ini semakin eksis dan menjadi salah satu IPWL yang menjadi barometer di Indonesia. Amin. Yang untuk membawa anak-anak bangsa ini lebih baik ke depannya dan menjauhi dari segala bentuk narkoba. Amin, Amin. insyaallah. Amin. Oke. Jadi untuk Pak Burhanuddin, Baik. jadi peran keluarga itu sangat terpengaruh kan? Sangat. Ya. Karena ya. Begini, peran keluarga itu paling utama. Kalau saya paling utama. Jadi kalau kita lihat sekarang, peredaran narkoba itu sudah mulai dari anak sekolah dasar. Ya. Benar ya? Betul. Dengan jajanan maupun sebagainya. Jadi orang tua itu jangan serta-merta sudah anak disekolahin terus lepas tanggung jawab. Wah. Tidak seperti itu. Karena peran keluarga ini, kedua orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak tersebut menjadi dewasa. Ya. Kebanyakan sekarang atau keluhan yang terjadi di masyarakat bahwa pecandu narkoba karena kurang perhatiannya orang tua. Si ayah sibuk, si ayah bisnismen, si ibu girlman, bisnis girl, banyak gitu. Akhirnya dia kira dengan memberi harta dan sebagainya bahwa anak tersebut punya masa depan yang lebih baik. Belum tentu. Ini yang terjadi saat ini. Banyak orang-orang kaya, bahkan sekarang yang kita sedihkan lagi, mohon maaf kalau orang kaya ya wis lah, duitnya oke kan gitu. Yang kita khawatirkan, mohon maaf, orang yang rata-rata ekonominya di bawah nilai rata-rata sudah mendekati narkoba. Sama seperti dulu Mas Joko pernah bilang ada paket jambak lah, sekali jambak 50.000, 20. Nah ini yang kita khawatirkan. Ayah dia tukang becak, tapi anaknya nyabu. Besok sudah kerjanya apa? Nyolong, karena sudah ketergantungan. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi untuk anak-anak seperti haruslah diberi pendidikan moralitas agama dari dini, pemahaman agama dari dini, agar kelak karakter dirinya akan terjaga
agar terpelihara menjadi seorang yang lebih baik ke depannya, insya Allah. Itu mungkin Amin. pandangan dari saya. Oke, jadi memang berhubungan sekali dengan pendidikan agama Ustaz Sangat, ini, gitu. sangat penting sekali. Sangat penting sekali saya bilang. Kenapa? Agama itu adalah benteng. Ya. Iya. Benteng. Jadi kalau kita tidak punya benteng, benteng ini sudah tembus, kita Allah alam bisawat, mau jadi apa itu anak. Tapi kalau dari sejak dini, seorang ayah, seorang ibu sudah membentengi itu dengan agama, membentengi itu dengan akhlak atul karimah yang baik, saya yakin tidak ada anak ya. Mungkin kita pernah dengar seorang ulama fenomenal di Indonesia ini yang sempat tercandu narkoba, Ustadz Jepri Al-Bukhari. Dari kecil dia dibentengi dengan agama. Begitu dia mereng, sesaat dia akan kembali pada dasarnya. Karena sudah ada bentengnya. Sudah ada bentengnya. Jadi saya bilang, pendidikan agama, peran keluarga itu menjadi benteng utama dalam membangun karakter anak tersebut menjadi orang yang lebih baik. Begitu Mas Bro. Kita tepuk tangan dulu. Peran keluarga sangat penting, agama juga sangat penting. Ya, jadi emang bentengnya itu mulai dari keluarga ya gitu. Benar sekali. Jadi untuk Bro Dadi nih, Iya. karena jika anak ini nih terpengaruh pada narkoba, gitu ya, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, kalau ada kejadiannya seperti itu, yang pertama kita rangkul mereka, karena kan kalau sudah seperti itu mereka kehilangan perhatian, apalagi dari keluarga, dari orang tua, itu sudah tentu. Jadi harus kita rangkul. Setelah itu kita datangi pusat rehabilitasi, lalu kita konsultasi dengan petugas rehab. Setelah itu kita bawa ke rehabilitasi. Itu langkah-langkah yang tepat ya, apalagi rehabilitasi solusi terbaik bagi pecandu narkoba. Amin. Itu sis. Ya emang dalam undang-undang juga dikatakan begitu sih. Jadi kalau kita punya keluarga, punya family, jadi minimal kita harus melaporkan. Jadi ke pusat-pusat kesehatan gitu ya. Gitu. Iya. Tidak untuk dibiarkan. Ya, kalau dibiarkan nanti kita juga yang mungkin bisa kena pidana gitu ya kira-kira ya Bang. Karena kita membiarkan gitu kejahatan. Kalau lebih paham itu nanti ada pakar hukum ini, ada pakar hukum. Di sini ada pakar hukum nih dari NU ini. Oke. Ya mungkin kita balik ke momen saat ini nih Bang. Ya, jadi menurut Abang Dalah Burhanuddin hikmah puasa dan keutamaan puasa yang didapatkan di bulan puasa itu apa sih? Baik. Tadi temanya kesempatan kedua ya. Biasa anak-anak muda bilang tidak ada kesempatan kedua kan. Ya kan? Sekali ya. Ya, cuma sekali. Ini hari ini judulnya kita sangat menarik ini, kesempatan kedua. Jadi jangan coba-coba bro mencari kesempatan yang lain gitu kan. Baik, makna dan hikmah bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa saya pikir. Jadi Ramadan atau berpuasa maknanya itu lebih dengan menahan diri. Istilah bahasanya menahan diri. Ya kan? Jadi menahan diri dari pagi terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menahan diri dari lapar, dahaga, haus dan lain-lainnya. Ya kan? Jadi kalau orang berpuasa, jadi tidak hanya saya puasa gitu, tapi makna puasa itu harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Dan banyak hikmah yang bisa kami dalam bulan suci Ramadan. Sesungguhnya Ramadan itu sudah jelas Allah katakan bahwa hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum orang-orang sebelum kamu. Itu cukup jelas. Jadi bagi orang-orang beriman itu dipanggil berpuasa. Jadi puasa itu punya hikmah agar menyetop berhentinya peredaran, masuknya setan ke dalam peredaran darah kita. Sudah 11 bulan kita dikasih kegiatan yang full. Kadang kita lupa ini haram atau halal, embat saja kan. Kalau bahasa Medan, hajar bro. Ya kan? Kita nggak tahu ini apakah halal atau haram. Sudah 11 bulan kita nih, kita lakukan saja. Yang kita makan ini halal atau haram kita nggak tahu.
Ada satu bulan yang dikasih Allah yang begitu istimewa, Ramadan. Bulan penuh pengampunan, bulan penuh mahfirah. Jadi ambillah hikmahnya agar berhentinya peredaran setan itu masuk ke dalam darah kita. Satu bulan ini mari kita berpuasa Ramadan. Dan selain itu juga hikmahnya apa? Makin menguatkan ketakwaan kita kepada Allah. Betul kan? Selain itu adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul pernah berkata kan, man ahya sunnati faqad wa man ahabani kana ma'ifil zana. Jelas dia bilang, barang siapa yang cinta padaku katanya, maka dia akan melaksanakan sunnahku. Itu jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang melaksanakan sunnahku, bersama-samaku dalam zanah Allah Subhanahu Wa Taala, bersamaku dalam surganya Allah. Kan gitu. Kita kadang berdoa, ya Allah, aku tak sanggup masuk nerakamu ya Allah, tapi aku tak pantas ya Allah. Jadi kita mau ngapain gitu loh. Ya kan? Kita sudah berdoa kita tak sanggup masuk dalam nerakanya, tapi kita tidak pantas dalam surganya. Ambillah hikmahnya bahwa tabarak ta Allah, kuatkan, tanamkan kebesaran Allah. Dalam bulan suci Ramadan tingkatkanlah baca suci Al-Quran. Dan lebih menyemankan lagi zikrullah, zikir akan ingat akan adanya Allah. Bro ini kalau mau tenang itu biasakan lagi duduk pun sambil ngobrol tapi dalam hati Allah, 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 zikir, ingat akan Allah. Dunia biarkan di genggaman, tapi tanamkan Allah di dalam hati kita. Jangan bawa Allah itu di dalam hati kita. Jangan bawa dunia itu dalam hati kita. Kamu diputusi cewek kamu besok nangis, waduh, wah. Sesungguhnya Allah sudah menciptakan banyak wanita nih. Itu tadi. Kenapa? Karena kamu bawa ke dalam hati. Tapi kalau dunia ada di dalam genggamanmu, begitu hilang, lepas, cari lagi dong. Betul nggak? Kenapa? Karena kalau dunia kita taruh di dalam hati, maka kita akan menjadi makhluk yang lupa akan hadir Allah Subhanahu. Tuhan, kita lupa Tuhan kita. Jadi dalam Ramadan ini adalah hikmahnya memakin menambahkan ketakwaan kita dan istiqomah dalam menyalakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah. Amin. Amin. Oke, jadi ada juga pertanyaan yang menohok nih Bang Daya kan. Jadi jika orang berpuasa gitu, tapi nggak sholat itu gimana? Ini pertanyaan luar biasa. Saya puasa ini kan. Ini sebuah anekdot. Saya tidak bilang di satu kampung yang ini anekdot saja ya. Tolong jangan jadi apa ya. Ada sebuah anekdot. Saya pernah dapat anekdot. Ada cerita. Puasa tapi tidak sholat gitu kan. Nah, ini ada sebuah anekdot juga. Bahwa di suatu hari ini ada satu kampung. Wah, ini bapak ini baru pulang kerja nih, ngebut. Ada satu warung ini orang bilang, "Le, singgah le," katanya. "Enggak, buru-buru iki. Puasa le." "Ora." "Loh, lebaran?" "Iya, orang Islam katanya gitu kan." "Puasa?" "Enggak." "Lebaran?" "Iya, orang Islam." Ah, ini pertanyaannya. Artinya puasa itulah sebuah kewajiban. Jadi kewajiban, ada rukun Islam. Berapa rukun Islam kita, Bro? Ada 5 perkara. Ini baru benar bronya. Ya kan? Ucap kalimah, sholat, zakat, dan puasa. Ya kan? Puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Jadi ini sebuah kewajiban. Jadi ibarat kalau kita puasa tapi tak sholat, ibarat kalau lagi makan tanpa air, keselak nggak? Selek. Wah? Selek lah Bang. Sakit. Ini bro gua kasih nih makan nih habisin tapi nggak gua kasih air, kesel nggak? Ya kan? Artinya sia-sia kan? Karena itu adalah dalam rukun Islam dan sebuah kewajiban. Puasa kewajiban, sholat kewajiban. Jadi apa artinya kita puasa tanpa sholat? Terus juga royo iyo, ya, puasa orang. Sementara Lebaran itu adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Itu dia. Artinya harus diambil sia-sia puasa kita lakukan. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haga, tapi hikmahnya untuk menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi podo mawon artinya kalau kita puasa hanya menahan tapi tidak melaksanakan kewajiban sholat. Begitu dia Mas Bro. Tuh dengar. Sholat itu kewajiban. Ya kan? Sementara dalam surat bahwa orang sholat saja itu celaka. Orang sholatnya itu celaka. Orang sholat yang mana celaka? Yang menunda-nunda waktu sholatnya. Yang menunda-nunda waktu sholatnya. Apalagi tidak sholat. Apalagi tidak sholat. Ayo, pikirin sendirilah itu. Baik, silakan. Oke, jadi pertanyaan menok lagi nih, Bang Da.
mungkin pas di masa-masa kuliah sering juga menemui teman seperti itu kan. Dia puasa tapi begadang, sahur, tidur sampai sore, buka puasa, malam begadang lagi. Itu gimana? Walaupun kan istirahat atau tidur itu ibadah juga di bulan puasa. Baik. Tapi tidur pagi, bangunnya sore, buka puasa, besok gitu lagi. Pertanyaan juga, ngapain dia begadang? Pertanyaan begadang. Kalau memang dia itikaf, ya kan, itikaf dan tadarus mungkin di di masjid, ya dia mencari keridhaan, benar kan? Kalau dia begadang yang ngeluyurin besok hilang jambu tetangga, apa maknanya itu? Makna puasa itu menambah ketakwaan, ya kan, menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya, kayak gitu kan? Ayo ambil hikmahnya puasa tersebut. Berarti dia belum dapat hikmah. Namun kalau memang tidurnya orang berpuasa itu ibadah, bau mulut, aroma mulutnya adalah aromanya surga. Wajar kita tidak ini kan. Namun kalau dia tidurnya begitu lagi tidur, dia lagi azan pun dia masih tidur, ayo. Sudah cukup jelas bagi orang-orang muslim yang sudah mendengarkan azan tidak melaksanakan panggilan. Apa kata Pak sahabat? Lebih baik ditumpahkan tinta mendidih di telinga mereka. Kan gitu kan. Itu hadisnya sangat keras sebenarnya, tapi kita tidak bilang itu. Laksanakanlah ibadah, ya kan? Islam itu tidak sulit lah. Agama itu tidak dipersulit, tapi juga tidak digampang-gampangkan banget gitu loh. Ya saya bilang kalau apa makna dia pas begadang? Kalau begadang dalam bentuk konteks dia dalam dakwah atau bagaimana, ya sah-sah saja. Tapi kalau dia begadangnya lagi nongkrong di Merdeka Walk, Nonton bola gitu. Warkop gitu Bang ya. Kan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia dilakukan. Khususnya lagi bagi bro-bro. Perkumpulan teman-teman, duduk dengan berkumpul banyak teman-teman akan memunculkan hal yang negatif kalau tidak dibarengi dengan agama. Awalnya narkoba itu dari coba-coba. Awalnya dari coba-coba. Dan lingkungan juga menjadi faktor utama. Teman-teman juga bisa terlibat narkoba. Tadinya ngumpul, wah akhirnya wah enak ya. Awalnya merokok dulu. Iya, merokok ini kena apalagi amer apa tuh? Anggur merah. Oh, apa saju apa ya semua tuh. Apa putka. Wah. Ya dunia milik kita berdua, Bro, ya kan, yang lain kontrak. Gitu kan? Awalnya, Bro. Akhirnya ketergantungan, ketagihan. Dan inilah, jadi buatlah pertemuan yang menjadikan sebuah taklim, pembelajaran bagi kita. Bahwa perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang mengalami hikmah dan ibadah yang baik. Mungkin begitu kira-kira. Oke, jadi emang berkumpul sama orang-orang yang soleh juga gitu. Iya. Berkumpul sama tukang minyak wangi. Wangi. Bener. Coba kumpul sama tukang copet. Pas digrebek, kita di bawah gak? Iya. Padahal kita nggak mencopet. Nah itu dia, berkumpul dengan orang soleh maka kita akan bawa solehnya. Amin. Kumpul sama kiai, walaupun kita bukan kiai bisa dipanggil kiai. Apa kabar kiai? Jadi berkumpullah dengan perkumpulan orang-orang soleh insya Allah. Amin. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya sering juga disebut gitu, Bang, menjemput hidayah itu. Itu gimana itu Bang? Mungkin Baik. penjelasannya. Hidayah itu memang kalau saya secara pribadi hidayah itu harus dijemput. Kita jangan menunggu, hidayah itu harus dijemput. Apalagi ini kesempatan kedua bagi bro-bro yang sudah mengalami kehidupan yang kelam, ya kan? Kehidupan yang dengan fenomenal yang sangat negatif, bahkan membuat keluarga risau, gelisah, bahkan menangis. Jadi hidayah itu harus dijemput. Menjemput hidayah itu banyak cara. Bagi bro-bro yang malum berumah tangga, ada hal yang sangat saya pikir bisa membuat hati kita itu teringat akan adanya Allah. Orang yang paling kita cintai adalah kedua ibu bapak kita. Zikirlah. Sambil zikir itu bayangkanlah wajah ibu kita. Andaikan ayah kita tukang becak, zikirlah pada saat kita bayangkan dia sedang mengayuh becak. Biarkan air mata itu meleleh saat kita menangis dan mengadu kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku bertobat kepadamu ya Allah. Tobatku tobat nasuha ya Allah. Kemarin aku telah salah langkah ya Allah. Aku yakin ya Allah. Gerakkan hatiku ya Allah. Gerakkan hatiku ya Allah. Turunkan hidayah padaku ya Allah. Jemput hidayah itu. Bagi bro-bro yang sudah mengalami kehidupan yang kelam, saya pikir tidak ada mantan narkoba yang tidak memiliki kehidupan yang lebih baik kalau memang mau menjemput hidayah
dan hatinya kembali tergugah dengan selalu berzikir, dan teringatlah kepada kedua ibu bapa kita bahwa mereka yang sehari-harinya menangis pagi siang malam, kadang menyangkol menjadi 1.000 rupiah untuk menyulangi kita, lalu kita kotori dengan kesalahan-kesalahan kita. Maka dengan program hari ini mungkin saya sampaikan kepada semua yang ada di sana, khususnya di IPL Bukit Doa maupun yang di lain-lainnya, bahwa program ini sangat-sangat luar biasa. Coba bahwa kalau orang telah membayangkan wajah ibu bapanya tidak menetes air matanya, berarti saya bilang hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Dia ibarat orang hidup. Dia hidup, tapi ibarat mayat berjalan di pinggir di muka bumi. Karena hatinya, kolbu itu sudah mati. Hati itu adalah pusat segala-galanya. Bayangkan, mohon, insya Allah kita jemput hidayah sama-sama pada Allah. Semoga kiranya di Ramadan yang begitu mulia ini kita bisa jemput bersama-sama, insya Allah. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu. Jadi untuk teman-teman yang sedang menonton bisa kasih pertanyaan. Boleh. Karena narasumber kita pada hari ini pasti akan menjawab. Insya Allah. Jadi sambil menunggu, Ya. mungkin dari apa kita lah Bang Da. Baik. Kayaknya banyak pertanyaan nih, ya kan? Pasti Bro. dari silakan. Rahmat. Ya. Ustaz Silakan. Rahmat namanya Bang. Ustaz, Rahmat. ya. Ustaz Rahmat, ayo. Terus di Ayo. Silakan Ustaz. Ya, silakan. ah, Saya jawab langsung. Bisa. Oke, mungkin pertanyaan lebih jelasnya bangunnya setelah azan. Setelah azan, tapi tetap sahur, tapi puasa enggak? Puasa dilanjutkan gitu, gimana Bang Da? Baik. Baik, kirim. Sebelum azan itu ada waktu imsak. Ada dengan gaya beduk, ada dengan gaya sirine. Itu menandakan bahwa sudah dihentikan segala bentuk makanan, minuman dan lain-lain. Itu sudah ada pertanda. Itu tandanya. Kalau setelah azan kita tidak boleh makan dan minum. Kalau setelah azan kita makan minum berarti kita sudah tidak berpuasa. Namun kalau kita niat berpuasa, sebelum tidur kita niat berpuasa, lalu azan kita bangun, ya udah lanjutkan puasanya, tapi jangan makan. Kalau kamu makan setelah azan ya sudah tidak berpuasa lagi gitu loh. Ya niatkan saja, ya kan? Niatkan saja sebelum kamu tidur sudah niat. Begitu terbangun saat azan, jangan menyentuh apapun lagi. Lanjutkan saja dalam situasi puasa kosong. Itu loh. Karena kita sudah dikasih batasnya, ada kasih imsakiyah, ada batas serenity, wah itu artinya sudah berhenti kita, tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi. Sudah mulai kita berpuasa. Nah kalau setelah azan subuh kita makan, ya namanya nggak puasa dong. Kalau anak saya bilang kita apa namanya puasa? Yang yuk, pagi-pagi buka priuk, gitu Ustaz Rahmat. Insya Allah Ustaz Rahmat jangan seperti itu. Malam mau tidur niatkan, mesti ingat niat puasa kan? Masih ingat, insya Allah. Alhamdulillah. Kamu tahu Gitorolis? Tahu? Penyanyi itu. Penyanyi Gitorolis. Siapa yang tidak tahu Gitorolis dengan kegilaannya narkobanya? Ya. Pemusik yang luar biasa menggema di Indonesia, pemakai narkoba, alkoholik, sampai dia pernah satu masa karena ketinggian, apa nama istilahnya? Kalau sudah kena tuh, sudah sakau tinggi, dia keluar pub dengan kondisi telanjang bulat lari-lari keliling Bandung. Kondisi dia sudah ini. Itulah Gitorolis. Dengan pertobatan nasuha dia jemput hidayah, akhirnya dia menjadi seorang ustadz. Dan meninggalnya istiqomah, lagi beribadah dia lagi meninggal. Jadi siapakah yang tidak rindu meninggal seperti itu? Saya rasa bro-bro juga gitu kan. Maka ini judulnya pas kali. Bro-bro diberi kesempatan kedua untuk menjemput hidayah menjadi manusia sebenar-benarnya manusia. Itu dia. Insya Allah ya, kita sepakat ya. Ya. Baik. Mau bertanya untuk Pak Gerhard Umi. Jadi Saya terus nih ya. Ya. Baik, silakan nggak apa-apa. Jadi bagaimana tanggapan Pak Burki
Pak Burhan untuk tentang klien nih, di mana dia ingin mengubah kehidupannya, gitu ya, tetapi dia takut atau bingung untuk memulainya. Baik. Memang memulai pertobatan itu rintangnya kuat, sangat luar biasa. Yang pertama di lingkungan. Awalnya kamu pemakai narkoba, tukang mencuri sendal di masjid. Begitu ke masjid, orang satu masjid itu risau ya kan? Benar nggak? Iya. Awalnya kita tukang curi sendal dan pemakai narkoba, begitu kita sudah mau tobat ke masjid, pasti masyarakat berprasangka kita akan mencuri sendal kembali, benar nggak? Ya. Itu Ya, cobaan. Cobaan. Semakin dekat kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, semakin besar cobaan dan ujian yang akan diberikan kepada kita. Itu dia. Artinya orang-orang yang beriman akan ada ujian, sama seperti sekolah. Sekolah ujian, kalau mau lulus ujian dulu, baru dia lulus. Baru tahu kelulusannya itu nilainya apa? A plus kah, B plus kah, C plus kah, kan gitu. Nanti itu Allah yang akan menilainya. Jadi artinya untuk menuju pertobatan memang rintang yang berat, sangat berat. Tapi yakinlah, setelah anda jemput bro jemput hidayah dengan keikhlasan dan berserah dirilah pada Allah. Ya Allah, aku berserah diri padamu. Wahai Allah, wahai Tuhan Sang Pemilik alam semesta, ya kan, raga jiwaku Engkau yang punya. Aku berserah diri padamu ya Allah. Terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau bilang, tapi lakukan yang terbaik. Kenapa? Baik pun yang kita buat belum tentu baik di mata mereka, apalagi yang buruk. Benar. Betul. Betul kan? Begitu kamu jalan ke masjid pakai sarung, wah, si Ahmad bisa-bisanya dia ke masjid. Wah, nanti hilang 3 biji sendal di masjid. Padahal kamu sudah niatnya tulus untuk ke masjid, memang untuk berserah diri. Ibadah. Nah, tapi yakinlah, hanya biarkan Allah yang tahu, ya kan? Jangan butuh sanjungan dari makhluk, tapi butuhlah sanjungan dan penghormatan dari Sang Pencipta, pemilik kita. Demikian, kira-kira. Kalau dari menurut Bro Dani, bisa kasih tanggapan? Ya, kalau menurut saya sih kita namanya manusia itu ada kesalahan. Jadi kan ada juga kita untuk bertobat. Jadi selagi niat kita untuk bertobat, kita lakukan aja. Apapun itu, pandangan dari orang, gambaran dari orang, untuk kita, ya kita hiraukan aja. Apalagi kan yang menjalankan itu kan diri kita sendiri, sis. Bukan untuk orang lain kan. Iya. Jadi seperti yang dibilang Bang Burhan tadi, berharaplah sanjungan dari Allah, bukan sanjungan dari manusia. Itu sis. Iya, emang agak susah memang kalau bertobat kan. Oh, Kadang jelas. kita Jelas itu. seperti dibilang abang tadi, kita mau ke masjid, ini gawat nih, ada si Mamat nih kan. Tukang curi selop Hilang pula itu kota lagi. amal. Kota amal hilang pula nanti ya. Pasti itu. Padahal ikhlas mau beribadah, mau sholat, Mau tapi sholat, ya. jangan dihiraukan gitu man. Kalau mau memang tobat. Lakukanlah. Lakukan aja, Mat. Semangat. Oke, next pertanyaan mungkin, sis? Atau masih dari apa? Ada? Ayo, Oke, silakan. silakan. Ayo, silakan, Bro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya kalau kita berpuasa, ada kan di sana dulu ada keluarga. Dia kalau kita berpuasa itu udah menjelang sore dan itu sudah gigi. Itu hukumnya mampu membatalkan puasa. Oh iya. Silakan. Baik. So, Ini Ustadz ini yang jawab nih. Iya. Ustadz apa tadi? Ustaz Ridwan, Bang. Ridwan ya, Ustadz Ridwan. Baik. Ada beberapa hal yang memang membatalkan puasa. Makan, minum itu ada hal yang membatalkan puasa, ya kan? Jelas. Puasa itulah menahan lapar, dahaga dan hawa nafsu. Kalau puasa pun lagi marah-marah, kita bertanya, beliau puasa tidak? Ya kan? Nih. Nah, kalau masalah sikat gigi, ya itu makruh selama tidak ditelan. Pura-pura kan ditelan, ya batal gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar sikat gigi saja, ya hukumnya makruh, tidak dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Lebih baik ditinggalkan gitu loh. Kenapa? Karena jelas dalam hadisnya bahwa aroma mulut orang-orang yang berpuasa adalah aromanya surga. Nggak apa-apa. Kalau ngomong, tapi jangan ngomong, jangan dong. Jangan begitu ngomongnya kan. Ngomong kalau bisa, apa kabar bos? Gitu.
agak ditahan Agak gitu. ditahan. Agak ditahan sedikit, Wan. Karena puasa itu kan menahan lapar, dahaga, hawa nafsu. Ada hal yang diharamkan di dalam puasa bagi halal hubungan suami istri, tapi di siang hari diharamkan oleh Allah, kan begitu? Benar ya? Terus amarah juga harus ini. Kalau orang berpuasa tapi amarahnya masih macam preman di Sambu juga puasa kita pertanyakan. Kesenggol sedikit, apa kau mau main dong? Kita sedang. Kalau kita lagi jalan kesenggol sedikit, orang marah, maaf ya bang, saya puasa. Begitu. Amarahnya ditahan. Itu bagi orang yang berpuasa. Jadi akhlaknya itu akan terbentuk. Orang-orang yang melaksanakan secara istiqomah puasa Ramadannya akan terbentuk akhlaknya, sifatnya, dan karakter dirinya. Insya Allah. Kalau hari ini bro puasanya full 30 hari, insya Allah hari raya kemenangan, mungkin bulan depan sudah bisa pulang, diizinkan sama Pak Pendeta Joni dan kawan-kawan. Sudah berubah dia, kan? Sudah berubah dia, seperti bayi yang dilahirkan kembali. Wah, itu dia. Baik, silakan. Oke, next ada Ada pertanyaan lagi? lagi dari ada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ada ustazah siapa mungkin ustazah? Iya, dari mungkin dari apa? Dari komen-komen. Dari mungkin. komentar. Ada? Ada komen-komen dari netizen. Belum ada ya? Ayo silakan bertanya. Sebelum pertanyaan nanti dilarang. Ada pertanyaan dilarang setelah mungkin acara ini selesai ya. Baik, silakan. Oke, dari saya. Baik, Oke, baik. silakan. Ini nih buat saudara-saudara kita yang ada di sini, yang klien yang ada di sini, pasti memiliki kesempatan kedua untuk berubah. Baik. Bagaimana untuk mempertahankan itu? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Kesempatan kedua. Ya. Jadi ada istilah tidak ada kesempatan kedua. Hari ini di sini ada istilah kesempatan kedua. Jadi mempertahankan sesuatu yang baik itu memang tidak gampang seperti membalik telapak tangan. Tapi kalau dilakukan dengan istiqomah, dengan keikhlasan dan benar-benar pertaubatan nasuha. Orang-orang yang bertaubat nasuha artinya akan terbentuk. Hatinya, kolbunya akan terbentuk dengan selalu mengingat Allah. Yakinlah, selalulah mengingat Allah dalam hati. Zikirlah, zikrullah. Zikir, ingat akan adanya Allah, ingat akan ada Sang Pencipta kita. Biasakan lagi jalan, lagi apapun, tetap dalam hati Allah, Allah. Pertahankan itu agar kita bisa bertahankan sifat kita. Jadi setiap hari, setiap perbuatan salah yang kita lakukan akan membuat hati kita hitam. Salah lagi, hati kita akan makin hitam. Kalau terus salah-salah tanpa kita tutupi dengan kebaikan, maka hati kita semakin hitam, maka pikiran kita akan semakin kotor. Benar ya? Bagaimana membersihkan hati dengan memperbanyak zikir dan istighfar? Bagaimana mempertahankan itu banyak istighfar? Astagfirullah, ya kan? Subhanallah, lebih sejuk dia. Banyak selawat, ya kan? Subhanallah, banyak terus zikir terus. Banyak selawat, ya kan? Terus boleh kita istighfar terus lagi. Atau lagi jalan kan? Astagfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Sejuk hati kita. Hibur diri sendiri aja. Astaghfirullah. Biarkan hati kita semakin tenang, semakin sejuk dengan kita sering berzikir dan beristighfar kepada Allah. Saya yakin kalau kita terus istiqomah dalam berzikir dan ibadah kita jaga, insya Allah kita dapat mempertahankan taubatan kita tadi. Tapi jangan taubat apa namanya? Taubat sambal, ya kan? Sambal. Saya bertobat. Di sini pengakuan, kamu sudah bertobat, sudah bertobat. Tidak lagi, tidak. Yakin. Ketemu sama si Ridwan, ya kan? Bro, ada satu linting nih bro, tanggung bro, kata. Ya juga. Ini kita takut ini bahaya kita. Nah, artinya taubatnya itu belum benar-benar sesungguh-sungguh hati. Artinya pertahankanlah itu, insya Allah. Silakan. Jadi besok tobat lagi gitu ya. Taubat lagi. Jumpa Lama-lama bosan juga, kamu aja bertobat. Baik. Next untuk Bang. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih Bang Da. Kan ada kadang-kadang kita sholat, habis itu kadang-kadang besok enggak gitu. Jadi tips lah mungkin dari Bang Da Burhan Baik. untuk mempertahankan gitu istiqomah kita sholat gitu. Baik, terima kasih. Jadi jelas Allah bilangnya kan, beribadahlah kamu seolah-olah besok kamu akan mati. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati. Tapi bekerjalah kamu dan berkeliaranlah kamu di muka bumi Allah ini mencari rezeki Allah seolah-olah kamu hidup selamanya.
bagaimana kita bisa mempertahankan itu ibadah kita agar kita bisa istiqomah. Banyak-banyak ingat mati. Banyak-banyak ingat mati. Jadi orang belajar kalau begitu ketahlilan ada yang takjiah ya kan. Sampai takjiah ngombe. Dia lupa bahwa itu ada jenazah yang ada di depan. Jadi perbanyaklah ingat mati. Bahwa dunia ini sementara. Ya. Dunia ini hanya sebuah singgahan. Yang abadi itu adalah jannahnya Allah. Di sana sesuai dengan janjinya Allah. Jadi biarkanlah kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dengan para ulama dan kiai dan sebagainya dia. Banyak orang-orang baik yang akan kita dikumpulkan di sana. Jadi pertahankanlah dan ingatlah kita mati, bahwa maka sudah jelas kan kalau kita beribadah ingat besok mau mati, pasti kita ya Allah besok mungkin aku mau mati, ya Allah ampunkanlah dosaku. Saya yakin itu istiqomah. Tapi ada juga orang sholat yang kekhusukannya. Jadi ada orang tahu hakikatnya sholat itu sudah kita kaji di sini. Kita orang tahu hanya sholat itu secara syariat. Sholat itu kewajiban. Hakikatnya sholat apa? Ayo. Makanya lagi ibu-ibu lagi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jemuranku udah diangkat belum tadi ya? Oh geluduk-geluduk nih ya. Utang masih banyak. Utang masih banyak. Allahu Akbar. Kompor udah dimatiin belum ya? Ini ibu-ibu kan? Lo lagi bapak-bapak nih kan? Allahu Akbar katanya kan? Imam lagi baca di depan Bismillahirrahmanirrahim ya kan? Aduh nanti kolektor datang, keretaku belum dibayar. Nah, ini yang bahaya. Khusyuan sholat sudah hilang kan? Nah kalau sholat sudah tidak khusyuk, besok mulai jebol-jebol itu. Kenapa? Dia tahu syariatnya sholat itu hanyalah sebuah kewajiban saja. Tapi hakikatnya sholat itu bagaimana? Ya kan? Makanya istiqomahlah, bayangkan ke sholat Allahu Akbar. Makna demi makna itu dipahami, diingatin gini, seolah-olah kita ini wah sedih tuh. Lupakan utang, bahwa kita baru putus sama pacar, ya Allah aku diputus ya Allah. Sambil sholat nih kan, ada yang gitu nggak? Pasti ada, siapa kali begitu. Dia sholat gara-gara dia mau doa minta sama Allah, ya Allah aku diputus sama Sina, ya Allah besok kasih lagi lenani nggak apa-apa ya Allah, gitu kan. Ada yang seperti ini sholatnya kan. Nah jadi kekhusyuan sholat itu memang harus menjadi patokan kita untuk selalu mendekat dan menjaga ibadah tadi. Jangan nanti macam ibu ya kan, sholat Allahu Akbar lupa angkat jemuran, banyak seperti itu kan. Bahkan nanti sholatnya juga Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bingung malaikat mau dikabulin apa? Jadi memang itu harus benar-benar harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya sebuah kewajiban, tapi hakikat sholat juga harus kita pahami lah. Insya Allah. Jadi ada hubungan juga nih dengan tobat nasuha yang Abang udah bilang tadi nih. Jadi sering juga saya dengar dari kawan-kawan, lah sekarang kita bandel aja. Kalau masalah tobat nanti udah tua baru tobat. Jadi menohok juga, itu gimana tanggapannya? Berarti dia sudah garansi yakin bahwa usianya sampai tua. Ini yang sering persepsi salah nih. Ini sering persepsi salah bro. Kemarin ada anak masih 17 tahun sudah meninggal. Sakitnya cuma gara-gara lambung. Kemarinnya juga ada yang 20. Jadi jangan kita menggaransi diri kita bahwa kita bisa hidup sampai tua. Paham itu ya? Jangan kita menggaransi. Usia, langkah, rezeki, pertemuan maut kita tidak tahu. Itu adalah rahasianya Allah. Itu rahasianya Allah. Rezeki jangan kita sangka-sangka, itu urusan Allah. Pertemuan kamu nanti mau jumpa sama Anes Monica atau siapa itu juga kita jangan, itu urusan Allah. Maut juga urusan Allah. Jadi jangan pernah menggaransi diri bahwa kita hidup sampai umur tua. Jangan pernah menggaransi diri. Ini bahaya nih. Banyak nih anak-anak sudah, udah bro, entar aja, udah tua umur 50, sampai 50, 30 udah dipanggil Allah ya kan. Yang sedapnya lagi dipanggil Allah, dia lagi megang botol ya kan. Atau lagi apa namanya itu? CK. Apa CK itu? Lagi pompa biasanya. Lagi begini datang malaikat maut, cus ya kan. Wah sedap itu, ambil di dalam langsung dikasih obor. Jadi jangan pernah menggaransi diri bahwa umur kita sampai tua. Makanya saya bilang beribadahlah kita seolah besok kita akan mati, ya kan? Bertebaran di muka bumi Allah seolah kita hidup selamanya. Dua makna yang harus kita pahami. Artinya pesan saya jangan pernah menggaransi diri bahwa kita hidup sampai tua. Biarlah ini urusan Allah. Rezeki, pertemuan, maut, jodoh itu semua urusan beliau.
kita hanya bersedih, berserah diri pada Allah Subhanahu ya kan? Ya. Baik. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Ya. teman kita dari fanpage kita yang bertanya Ya, dari silakan. Kalista Putri. Gimana cara kita menahan hawa nafsu ketika puasa? Minum dulu baru baca doa, baca doa buka atau sebaliknya? Baik, baik. Nggak mungkin pertanyaannya gini, bagaimana cara menahan hawa nafsu ketika puasa gitu? Itu dulu mungkin pertanyaannya. Baik, Bang Dan. baik. Ini saya yang jawab. Kalau untuk minum dulu baru buka, biar Dani yang jawab. Baik. Siap. Kalau tentang nafsu ini sedap nih ceritanya nih. Wah. Jadi memang apa ya namanya? Memang jelas bahwa puasa itu jelas menahan. Makna puasa dalam istilah bahasa adalah menahan. Menahan lapar, dahaga, hawa nafsu, ya kan? Nafsu ini banyak. Makanya dan jelas bahwa selama bulan suci Ramadan, para setan dibelenggu katanya kan. Ya. Yang membelenggu itu ke diri kita sendiri dengan keistiqomahan kita kepada Allah tadi, ya kan, menahan kita. Nah artinya hanya berapa jam saja sih, berapa jam saja kita berpuasa untuk menahan itu, ya kan. Artinya bagaimana cara kita bisa menahan itu, memperbanyak ibadah. Selama bulan suci Ramadan 11 bulan kita sudah sibuk dengan dunia, 1 bulan kesempatan kita menyibukkan diri kepada Allah. Saya yakin kita mampu. Jadi begitu habis sholat zuhur, assalamualaikum ngaji kita. Semakin banyak kita melakukan ibadah, semakin nafsu itu akan terkendali. Namun, semakin kita bertebaran di luaran, nafsu itu saya yakin tidak akan bisa kita kendalikan. Kita mau beli bukaan, waduh enak banget itu es buahnya. Seger banget gitu. Nafsu sudah mulai Boleh. berbicara, ya kan? Rahmat jalan, nengok cewek pakai rok, wah tuh. Astagfirullahaladzim. Nggak dilihat rugi, Hemat. Dia nggak lihat rugi, dilihat dia lihat ya, hal ini. Jadi makanya bagaimana menahan itu semua? 1 bulan itu memperbanyak dirilah melakukan ibadah, banyak berzikir, banyak melaksanakan sholat sunat, banyak membaca ayat suci Al-Quran. Saya yakin, insya Allah segala nafsu itu akan kita kendalikan. Jadi jangan bilang bahwa selama bulan suci Ramadan setan-setan dibelenggu, katanya kan? Kan gitu. Yang membelenggu itu adalah kita sendiri dari nafsu kita. Begitu deh. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nunim ya. Jadi kalau pas buka puasa minum dulu baru baca doa buka puasa atau sebaliknya gitu? Mungkin dari Bang Dani lah, silakan. Oke, thank you bro. Ya kalau dari tata caranya kita minum dulu bro. Minum dulu baru baca doa. Ya, Oh gitu minum ya. dulu baru kita membaca doa. Apalagi kan itu sudah tata cara dari orang tua kita dari sebelumnya kan, dari hadisnya juga udah ada, hadis riwayat Muslim. Di situ juga udah diterangkan adab-beradab kita di dalam bulan suci Ramadan atau bulan puasa bro. Gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Bang Adi. Masih ada pertanyaan mungkin? Ya, sudah cukup. Ada ya. Lagi Dari ini lah. Dari bro. kawan-kawan kita lah. Ada lagi? Ayo Cukup? silakan. 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sama siapa? Siapa? Bang Burhan. Ya, silakan. silakan. Oke. Start. Apa? Oh, mencuri. Oh, mencuri, Bang. Oh, Bahasa. Mencuri. Iya. Ya. oh. Oke. Ikut juga makan gitu? Oh bukan. Oh kira ini ikut juga makan. Ikhlas. Ya. Baik. Oke. Saya menyingkati, ada teman mencuri, ketahuan sama bro. Iya. Ya, bro ingatkan dia, nggak terima dia, nggak.
Terus bro lampaikan sama yang punya. Oh, baik. Baik, itu perbuatan yang mulia. Jadi jelas bahwa kita diperintahkan untuk saling ingat mengingatkan dalam kesalahan. Ya kan? Jadi kalau si Rahmat salamat, itu salamat, jangan lakukan mat. Nah, itu hal. Kamu tidak berdosa. Kamu tidak berdosa. Jadi setiap perbuatan baik yang kita lakukan dan perbuatan jelek yang dilakukan teman kita ingatkan agar kita ingat, wah ini bro salah bro, lo mencuri salah nih bro. Berarti kamu mengingatkan teman. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan pada saat teman itu salah. Karena kan banyak teman kalau dia punya uang dia berteman nih, kamu padahal dia salah nih, kamu benar ini banyak. Jadi teman yang baik itulah teman yang mengingatkan teman yang melakukan kesalahan. Paham kan? Berarti tidak berdosa. Jadi kalau sahabat yang terbaik adalah sahabat yang mengingatkan bahwa dia itu salah. Bro, izin maaf salah. Contoh, kalau ada orang minum minuman, saya datang, ya kan? Kalau kita bilang, wah ini haram, ini begini, dia masih marah. Ada cara-cara tertentu yang lebih santun untuk menyampaikan agar dia tidak marah bahwa itu salah. Kita bilang, bro, jaga lambung bro, jangan banyak-banyak bro, nanti sakit. Nah. Artinya kita mengingatkan kebaikan untuk dia. Jangan kita bilang, wah kamu minum solah, ini haram, ini dosa, neraka kamu. Ketepuam langsung dipukulnya kita. Benar kan? Makanya warga-warga Nahdien itu sering melakukan pendekatan dengan secara batin ya. Bro, jaga lambung bro. Banyak kali alkohol nanti lambung rusak bro, luka kasihan. Kalau ente sakit, anak juga susah bro. Gak ada teman anak. Hal-hal banyak yang bisa kita lakukan. Jadi saling mengingatkanlah kamu dalam kebaikan dan kesalahan. Begitu. Jadi kamu tidak berdosa karena kamu sudah mengingatkan dia dalam bentuk kesalahan. Gitu bro. Oke? Jadi emang udah melakukan hal yang benar lah. Iya. Tapi pula jangan pula ada kejadian itu kau ikut makan juga di situ. Kau lagi puasa kan? Salah. Haji mumpung pula kau bilang mumpung ini nggak ada yang tahu gitu kan? Percaya itu kok bisa begini dari Baik, terima kasih Joni. Oke, terima kasih bro. Selanjutnya ada Iya, lagi. ada pasti nih pertanyaan. Ada yang Dari- mau ditanyakan? Dari Oke, apa langsung. dulu? Penerima manfaat kita dulu. Oh boleh. Ada enggak? Ada? Pasti ada. Ada lagi? Ragung? Belum? Oh oke, silakan Ada. sis. Oke, ada pertanyaan Dari dari netizen teman ya. kita dari Cut Wita. Cutwita. Makan dan minum salah satu membatalkan puasa. Jika kita baca niat sebelum tidur dan ketika sahurnya kita lupa membaca niat lagi, apakah puasanya sah dilanjutkan? Ya. Baik. Sah. Ya, jadi memang bahkan kita memang lebih sering dianjurkan sebelum tidur ya berniat. Iya. Berniat kenapa? Karena kadang-kadang menjelang subuh itu setan tuh sudah menyerang kasurnya supaya kita makin enak tidur. Benar ya, apalagi kita kelelahan, kecapekan bekerja satu harian, malam melaksanakan taraweh, tadarus, begitu mau tidur pagi, ajan kita belum sahur. Tapi kalau kita sudah niat, sah, silakan lanjutkan. Makanya kita dianjurkan sebelum tidur malam hari berniatlah, berdoalah. Jadi begitu bangun kita sudah dalam kondisi berpuasa. Begitu dia. Jadi sah puasa kita itu jika kita tidak makan sahur tapi niat di malam hari, kita sudah berniat puasa, insya Allah. Jadi bagaimana jika gini Bang Da, kita sahur tapi kita lupa baca niat? Lupa baca niat. Iya. Itu Kadang-kadang jadi- sering juga gitu kan, udah sahur aja gitu. Tapi Lupa pula baca niatnya niat. nggak kita baca gitu dalam hati, walaupun dalam hati juga. Berarti Tapi ini puasa. sahurnya karena nafsu nih. Tengok di depan ada jengkol sebiji ya kan, ada rendang ini kok, wow, begitu beduk udah lupa ya kan? Iya memang Sah puasa yang kita. sesuatu perbuatan diawali dengan niat. Oke. A'malu niat ya. Jadi sah tidaknya itu Allah alam bisawab. Tapi umpamakan maupun kalaupun sudah lupa pas ajan kita niat ya silakan saja. Asal jangan nanti jam 10 baru niat kita. Kan gitu ya. Nah, jadi Udah amal kesiangan gitu. ya, niatkan saja. Ya Allah aku niat berpuasa sudah. Insya Allah karena Allah itu tahu apa yang ada di hati, tahu Allah itu Maha mengetahui. Kita tidak mengetahui apa yang Allah ini kan. Karena biasanya juga ketika sholat tarawih juga kita udah baca niat juga gitu. Iya.
Oke, Udah tuh. ada pertanyaan lagi? Udah cukup. Mungkin? Kayaknya Ada lagi? Nggak ada lagi ya? ada lagi. Oke. Sebelum penghujung talk show kita ini, Ya. apa pesan dari Pak Burhan dan Bro Dani Ya. untuk kawan-kawan kita semua di sini untuk menjalani pemulihannya setelah selesai program, gitu ya, atau di panti rehabilitasi yang lainnya. Baik. Apalagi mereka sudah memiliki kesempatan kedua. Di luar dari situ, bagaimana pesan-pesannya? Sampai duluan saya. Bisa? Baik. Kalau saya bilang sebenarnya itu kesempatan tidak akan datang kembali. Jika Allah masih memberi kesempatan umur yang baik, ya kan, jasmani yang baik, akal yang baik, sehat jasmani rohani, manfaatkanlah kesempatan sebaik-baiknya. Jangan pernah masuk ke lubang yang salah kembali. Wahai bro-bro baik yang di luar sana, bahwa masa depan kita itu adalah harapan dari orang tua kita. Masa depan kita itu adalah harapan dari keluarga-keluarga kita. Jadi orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jika bro-bro diberi kesempatan, manfaatkanlah kesempatan itu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain ke depannya. Jangan menjadi orang yang membuat susah orang lain. Ingat bahwa tidak akan ada kesempatan datang berikut-berikutnya. Artinya Allah itu masih menyayangi kita. Tuhan masih menyayangi kita dengan memberi kesempatan. Manfaatlah kesempatan untuk pertobatan nasuha, ya kan, menjadi manusia sebenar-benarnya manusia yang berakhlak dan beriman kepada Allah. Insya Allah kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, khususnya kepada kedua orang tua kita. Amin. Mungkin demikian. Oke, dari Bang Dani mungkin. Oke, kalau dari saya, cintailah dirimu, sayangilah keluargamu, jauhi narkoba. Itu aja. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk dua Ini narasumber kita. slogan narkoba bagus. Oke, jadi terima kasih kepada Abang Da Burhanuddin ya. Dengan kesibukannya juga, Ketua PCNU, Ketua GIAN juga masih punya kesempatan hadir kemari, memberikan manfaat juga untuk kita semua, Bang. Amin. Terima kasih sekali lagi. Baik. Untuk Bang Dani juga, terima kasih Bang Oke, atas sama-sama brother. diskusinya tadi. Oke. Akhir kata dari kita mungkin, saya Agustian dan Roiska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Stop narkoba ya. Stop narkoba. And this is my world.